Meli boleh tolong? Halo Cimeta, thank you kesempatannya udah Iya. untuk bertanya. Saya mau nanya, kalau yang dibilang dewa itu mengkondisikan untuk karma baik berbuah itu gimana caranya dewa itu mengkondisikan itu? Apa dia bisa merubah keadaan atau gimana gitu? Makasih, itu aja. Iya, dewa itu tidak bisa merubah keadaan. Jadi kalau dewa itu mengkondisikan karma baik, ketika ada buah karma baik kita yang siap matang, misalkan udah mau matang nih nanti sore, tapi dewa itu ngelihat, wah ini bisa dimatangkan walaupun jeda berapa jam, itu bisa. Nah seperti itu, misalnya jadi harusnya matang sore hari, bisa terjadinya di pagi hari. Misalkan seseorang nih udah mau deal project yang mungkin diinfokan sama bagian sananya, oke, nanti kita tanda tangan kontraknya sore hari. Tapi ternyata karena kebajikan nih orang sudah waktunya matang, bisa tiba-tiba, oke kita sekarang aja, karena saya pas lagi ada waktu, jadi akhirnya deal-nya di pagi hari, kayak gitu. Itu hanya seperti itu, membantu mematangkan karma baiknya. Bukan berarti sebulan ke depan karma baik kita mau berbuah, hari ini dimatangkan, itu nggak mungkin. Tapi hanya jeda, ya hitungan manusia jam lah, ya gitu. Oke, makasih. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi kan katanya karma itu kan karma kita sendiri baik atau Iya. buruk. Jadi kita bisa perbaiki karma yang buruk menjadi karma yang baik. Tapi ada yang bilang karma dari nenek moyang itu bisa berdampak sama karma kita yang di sekarang ini. Apakah itu benar atau enggak? Tidak ada karma keturunan, C. Kita semua mewarisi karma kita sendiri. Jadi kenapa kita bisa terhubung di keluarga yang sama, terus bisa mengalami, mungkin umumnya disebutnya nasib yang sama, terus mengalami permasalahan yang tidak jauh berbeda, itu karena adanya kesamaan karma. Jadi dari nenek, orang tua, terus sampai kita, nanti anak-anak kita, itu punya kondisi karma yang sama, karma yang berulang, gitu. Karena kita memiliki kondisi karma yang sama, berkumpul bersama, jadi orang menganggapnya, ini karma keturunan, padahal tidak. Kita mewarisi karma kita sendiri. Lahir dari karma kita sendiri dan berhubungan dengan karma kita sendiri. Ketika kita merasa, oh ini harus diperbaiki, tidak bisa begini terus. Misalkan sudah dari nenek moyang yang katanya, ya hidup kita mah udah begini-begini aja dari dulu gitu. Misalkan hidupnya mohon maaf ya kurang berada, hidupnya susah lah gitu. Jadi merasa udahlah kita pasrah aja lah, udah kita terima aja lah keadaan kayak gini. Enggak. Misal dari kita nih merasa oke, kita harus perbaiki nih, nggak bisa begini terus. Saya mau bikin orang tua saya bahagia, saya mau bikin orang tua saya bisa lebih baik hidupnya. Kita tunjukin dengan kita kerja keras, kita juga kondisiin selalu perbuatan baik, akan ada jalan. Tinggal bagaimana kita mau berusahanya. Kalau kitanya nggak ada usaha, kita hanya pasrah dengan keadaan, ya sudah. Terus begitu sampai ke anak cucu kita, sampai akhirnya ada yang lagi sadar, saya nggak mau begini terus, saya mau merubah keadaan. Gitu. Terus misalkan ada yang merasa, keluarga dia mah emang udah kebiasaan suka berbuat begini, keluarga dia mah kebiasaan udah berbuat kayak gitu. Kita harus tunjukin, oke saya akan perbaiki, tidak akan melakukan hal yang sama. Saya akan menunjukkan
kalau saya berbeda dengan keturunan-keturunan saya, itu masih bisa kok. Karena semua balik lagi ke diri kita. Hidup itu penuh dengan pilihan. Kita mau bahagia, kita mau menderita, tergantung kita. Kita mau hidup enak, kita mau hidup susah, kita yang tentukan. Gitu. Kayak kita mau hidup enak atau susah. Kalau ada yang bilang, ya memang udah garis tangannya susah ya susah aja. Kalau udah garis tangannya kaya, kaya aja. No, semua itu bisa berubah. Yang garis tangannya kaya bisa jadi susah, garis tangan susah bisa jadi kaya. Tergantung bagaimana balik lagi ke diri kita. Kayak gitu. Sama-sama. Oke, makasih Ci. Begitu Cici bilang garis tangan, saya lihat ada beberapa langsung ngelihat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sisi sini belum ada yang bertanya. Ayo, kesempatan jarang-jarang bisa langsung bertanya. Oke. Ya. Selamat siang, terima kasih Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Saya Robert, asalnya dari Surabaya. Saya mau tanya, kalau hubungan karma dengan penyakit gitu bagaimana ya? Terus seumpama ada keluarga kita yang sakit dan sakitnya itu bisa menurun ke anak dan cucu-cucunya. Itu bagaimana untuk mengatasinya dan juga kalau udah menderita sakit, apa yang seharusnya kita bisa lakukan? Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, apa yang bisa kita bantu untuk mensupport supaya nggak putus asa gitu misalnya. Ya, terima kasih. Oke. Kalau untuk penyakit keturunan seperti itu juga sama. Karena ada kesamaan karma. Kalau ini ngelihat dari sisi karma. Jadi ada kesamaan karma yang berkumpul di satu keluarga. Kemudian penyakitnya itu bisa ada yang bilang keturunan. Yaitu karena ada kondisi karma yang sama, maka memiliki penyakit yang sama. Itu kalau dari segi karma. Tapi kalau dari segi medis, dari segi kedokteran kan ada gennya kayak gitu. Tapi kalau dari sisi karma, dari kesamaan karma. Terus untuk mengalami keluarga yang mengalami kesehatannya yang memburuk, terus kita sebagai keluarga baiknya ya mensupport apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan sudah support secara materi, tapi ternyata keadaannya masih terus belum membaik dan keuangan kita juga merasa kita sudah cukup nih. Ya kita support dengan semangat. Kita selalu memberi tahu dia untuk ayo semangat untuk bisa lebih baik kayak gitu. Kalau si orang yang sakitnya merasa udahlah penyakit gua nih susah buat sembuh, nggak ada jalan keluar. Ya kita selalu bilangin untuk ya nggak ada jalan keluar pun kita tetap harus berusaha. Berusaha sampai yang terbaik di titik semangatnya kita. Toh semua orang juga pada akhirnya tetap akan meninggal. Hanya beda masalah waktu. Mungkin sekarang yang sedang dijalanin memang bagian dari buah karma buruk. Tapi kita jangan terpuruk oleh keadaan tersebut. Kita harus punya semangat dan kita harus ada usaha juga untuk bisa melewati ini semua. Selalu diingatkan untuk semangat, untuk lakukan kebajikan. Misalkan udah diingetin kebajikan, dia mau nih, oke saya mau berbuat kebajikan, tapi gimana kondisi saya kayak gini. Oke nggak apa-apa, saya bantu gitu. Entah itu teman, entah itu saudara, bantu aja. Yang bisa dilakukan misalkan berdana obat-obatan ke orang yang sakit juga. Atau ada itu kan yang kayak organisasi cancer atau organisasi untuk penyakit-penyakit yang agak susah ditangani bisa berdana ke situ atas nama
yang bersangkutan. Semoga ada kondisi karma baik ketemu obatnya atau dia bisa kuat melewati ini semua. Dan dikasih tahu ke yang bersangkutan kalau kita sudah melakukan kebajikan atas nama dia. Jadi ada timbul kebahagiaan, ada timbul semangat, secara tidak langsung itu menjadi berkurang rasa sakit yang dideritanya. Kalau yang sakitnya itu adalah seorang praktisi, seorang yang memang sudah paham mengenai dhamma dan karma, ya kita boleh kasih tahu, ya udah ini bagian karma kamu. Jadi kamu harus bisa menerima keadaan ini. Semakin kamu bisa menerima keadaan, kondisinya kamu terasa tidak terlalu berat. Tapi ketika kamu tidak bisa menerima keadaan ini, maka yang dirasakan sangat berat. Itu. Ketika si praktisi itu misalnya merenung, menyadari, oh ya udah, akhirnya sakit yang dilalui ini tetap ada rasa sakit, tapi habis itu ya berlalu. Entah rasa sakit muncul, dirasakan lagi. Habis itu berlalu lagi. Karena rasa penyakit ini pun kalau kita mau sadarin, ya kita pakai meditasi. Saat kita meditasi, nggak harus duduk ya kalau buat orang sakit, boleh diranjang saat sambil tiduran, menyadari setiap timbul lenyapnya penyakit yang muncul. Jadi ketika tidak rasa sakitnya sedang tidak muncul, kita fokus dengan nafas masuk dan keluar. Kemudian ketika rasa sakitnya muncul, sadari ini sedang muncul, berkembang, lenyap, muncul, berkembang, lenyap. Sampai rasa sakit itu mereda sendiri, hilang, kita fokus lagi ke objek. Muncul lagi, sadarin lagi. Dengan seperti itu, secara tidak langsung, antara penyakitnya bisa kebantu jadi membaik, kitanya, yang si sakitnya, atau ya setidaknya lebih bisa menerima keadaan. Ketika memang waktunya tiba, dia bisa meninggal dengan tenang tanpa rasa penyesalan, rasa sakit yang terlalu dalam. Seperti itu. Oke, kalau nggak salah di salah satu talknya Cici pernah bilang bahkan untuk cancer aja bisa sembuh ya Ci dengan meditasi. Iya. Oke, aku mau tanya soal kesamaan karma yang tadi Cici bilang. Kalau dilihat dari sisi karmanya ya, apakah dari yang Cici lihat biasanya kalau orang ada penyakitnya A, karmanya juga sama gitu A. Misalnya ada kena cancer, kanker karena melakukan A. Kalau misalnya diabetes itu biasanya ini. Kalau misalnya tumor biasanya ini. Apakah seperti itu atau biasanya gimana, Ci? Kalau satu keluarga ada satu penyakit yang sama, biasanya itu ada kesamaan dengan apa yang dia lakukan. Oh, jadi papanya, mamanya, semuanya Iya. melakukan hal yang sama Heeh. perbuatannya. Oke, Iya. oke, siap. Oke, makin seru nih. Ada pertanyaan lagi selanjutnya. Oke, Cik Vina. Halo, saya Vina dari sini. Ini mau nanya nih, belakangan kan makin banyak orang stres, orang yang psycho, makin banyak gitu. Kira-kira itu karma sebelumnya apa ya? Maksudnya perbuatan apa yang membuat mereka kelahir itu jadi udah mentalinya udah agak misalnya miring setengah on gitu-gitu kurang agak kurang garis gitu. Tapi kan belakangan kan lebih banyak lagi kan yang lebih secara mentalnya udah parah banget belakangan, kayak banyak yang psycho lah, ini itu. Itu karena apa ya? Kalau yang orang psycho terus bipolar segala macam itu karena kondisi yang saat ininya. Jadi yang banyak aku temuin itu ternyata dari masa kecil banyak mengalami tekanan-tekanan.
Yang mungkin banyak orang tua tidak menyadari kalau ternyata itu terjadi tekanan berlebihan buat si anak. Entah dari orang tuanya yang membedakan yang anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang satu bener-bener ditekan, digencet, kamu harus gini gini gini, sedangkan yang satunya merasa dimanja sekali kayak gitu. Itu bisa membuat seseorang menjadi bahaya dalam segi mental. Seperti itu. Kalau pembawaan dari karma lampaunya sih ada kondisi, tetapi semua balik lagi ke yang sekarangnya, karena paling besar faktornya kalau untuk masalah mental di kondisi yang sekarang. Mhm. Oke, mungkin biasanya orang tua pengen anaknya dapat A terus gitu ya, Ci. Oke.